Oke, sahabat budaya, kebersamaan kita sampai di program Panorama Pagi Richard cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Jam 7 sebentar ada info kabarnya berlanjut di program Mbak Ribasa. Jangan kemana-mana. Silat tanamlah babaris, babaris tabang membantu halang makan, tabang membantu halang makan. Bahalat gunungnya babaris, babaris hatiku dan damku salang makan, hatiku dan damku salang makan. Titi di batang, titi batang di batang bulu kuning menggaring, di batang bulu kuning menggaring. Malam tadi pemimpilah datang, mimpi datang rasa bapaluk lawan si Adem, rasa bapaluk lawan si Adi.
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya perkampungan Sutra Pakana mengunjungi edukasi wisata yang menarik Kabupaten Wajo sebagai daerah terkenal tempat penghasil sutra karena terdampak banyak pembuat sutra di Wajo. Salah satunya perkampungan Sutra Pakana. Di antara semua tempat pengrajin sutra, tempat yang satu ini menjadi tempat pembudidayaan merubei atau alat sutra yang paling populer yang bisa belajar ya bagaimana pemintalan kepompong hingga menjadi benang. Lokasinya di Desa Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo. Selain melihat proses pembuatan sutra yang juga bisa membeli kain sutra dengan kisaran harga ratusan hingga jutaan rupiah. Demikian Kabaratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is dan aku, memeluk bindeka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju
bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Oke sahabat budaya, saat lagi kita akan segera bersama dalam program Barik Basa. Kita dengarkan dulu persembahan lagu-lagu yang Richard hadirkan. Sesaat lagi kita akan mulai, jangan kemana-mana. Janjimu, janji beli-beli senang, masih rina taruh, masih rina taruh.
janjimu, janji beli-beli senang, mai siri nana taruh, mai siri nana taruh. Janjimu, janji beli-beli senang, mai siri nana taruh, mai siri nana taruh.
sana-sana nanun rakama. Sana nanun rakama. Sebuah lagu yang sederhana, penuh semangat dan sering dinyanyikan anak-anak Makassar dengan riang gembira. Lagu ini adalah Marencong Rencong, salah satu lagu daerah legendaris dari Sulawesi Selatan. Sampai hari ini tidak ada sumber resmi yang menyebutkan siapa penciptanya. Beberapa literatur hanya menuliskan pencipta NN, artinya nonem. Begitu pula dengan kapan lagu ini pertama kali dinyanyikan atau direkam. Tidak ada catatan pastinya. Lagu ini seperti kebanyakan lagu daerah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Uniknya, Marencong Rencong juga memiliki versi lirik yang ditulis dalam aksara lontara, aksara tradisional Bugis Makassar. Tidak hanya sekedar lagu, tetapi juga bagian dari tradisi literasi leluhur. Liriknya pun luar biasa. Ada bait yang berbunyi Batura tema ribulan, artinya sudah menginjakan kaki di bulan. Sejak dulu, masyarakat Makassar telah memiliki imajinasi luas dan cita-cita tinggi, bahkan hingga ke bulan. Lagu ini menjadi simbol ambisi besar dan optimisme masyarakatnya. Lagu Marencong Rencong tidak hanya hidup di kalangan rakyat, tetapi juga dibawakan di panggung internasional. Salah satunya oleh UHAMKA Choir pada tahun 2017. Paduan Suara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dalam kompetisi Paduan Suara Folklore Internasional. Fakta ini membuktikan lagu daerah Sulawesi Selatan mampu menembus dunia. Batura tema Sederhana melodinya, mudah diingat namun kaya akan makna. Marencong Rencong adalah warisan musik legendaris yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan cita-cita tinggi dan semangat masyarakat Makassar. Lagu ini akan terus abadi, dinyanyikan dari generasi ke generasi, seperti angan-angan yang tak pernah padam.
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buddha dimanapun berada, Richard Ferdinand kembali hadir di Ruang Dengarta di Alpekan Senin 17 November 2025. Kita udah mau mendekati akhir tahun ya sahabat budaya. Semoga hari ini berkah untuk kita semua. Tuhan jawab mimpi, impian, cinta, doa, dan harapan kita semua. Amin. Oke, melalui semua itu sahabat budaya, ada satu yang menjadi kekuatan terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu doa, kekuatan doa. Pagi hari ini itu dia topik kita. Sahabat budaya mau bergabung, Richard tunggu di 0811 400 92 50. Selamat pagi, saya menyapa untuk semua sahabat budaya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini ya. Tetap semangat untuk semuanya. Dan terima kasih untuk semua sahabat budaya yang terus setia bersama-sama Richard Ferdinand di sini ya. Pagi hari ini kita membahas mengenai kekuatan doa. Oke, punya pengalaman mungkin sahabat budaya dengan doa, bisa berbagi bersama Richard Ferdinand 0811 400 9250 ya. Dan hari yang sangat istimewa untuk kita semua. Ini tanggal 17 ya, biasanya setiap tanggal 17 itu kan pasti dilaksanakan upacara ya. Tapi untuk hari ini kita semangat-semangat aja ya. Sahabat budaya silakan Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Bisa lewat telepon WA atau telepon studio. Hari ini kita membahas mengenai kekuatan doa. Sahabat budaya punya cerita atau punya kisah ya. Selamat pagi Bung Richard, selamat pagi juga dari Gunadi S. Astra. Selamat pagi Pak Gunadi S. Astra, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi Bari Basa, Assalamualaikum. Selamat pagi Bari Basa, Assalamualaikum Bu Richard. Apa kabar Pak Abdul Rahim? Sehat walafiat. Amin. Pak Abdul Rahim punya cerita atau punya kisah tentang kekuatan doa, boleh? Oh, saya punya cerita kekuatan doa. Di dalam Al-Quran dikatakan, Ud'uni astajib lakum. Artinya berdoalah kepada aku, kata Allah, niscaya aku akan kukabulkan permintaanmu. Oke. Tapi doa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh disertai dengan usaha. Amin. Contoh saya dulu pernah dulu mengangkat padi, Kun Richard. Mengangkat padi dalam karung kan. Sudah panen padi, tapi
dalam bulan suci Ramadan waktu itu. Jadi saya berpuasa juga kan. Oke, iya. Saya berpuasa juga. Saya ikut. Itu mungkin ada satu karung itu mungkin ada, pokoknya enggak kurang dari 50 kilo itu, 50 kilogram. Wih. Enggak kurang ya, karena panen paman saya. Paman saya kan dia tanam padi. Jadi padi itu kan dipikul. Betul. Karena enggak dilewati mobil di sana. Terpikul. Oh, enggak lama keluar darah dari mulutku. Itu Bundita. Oh, kenapa bisa, Bapak? Karena itu kan berat itu kan. Oh, iya. Berat kita pikul. Usia berapa waktu itu, Pak Rahim? Sudah ada memang di Kalimantan Timur ini. Oke, ya. Sudah ada aku mungkin, ya pokoknya kalau tidak salah itu tahun 1992. 62, iya. Waktu itu kan, jadi berdarah, mengeluarkan darah kan di mulut saya itu. Iya. Aku berdoa, semoga penyakit saya sembuh. Amin. Saya berkumur-kumur, tidak lama tidak keluar lagi darah. Bundita. Wih, luar biasa itu. Nah, itu tadi kan, uduni astajib lakum, berdoalah kepada aku, kata Allah, niscaya aku kabulkan permintaanmu. Nah, itu bukti itu. Iya, Bundita. betul. Nyata. Ya, itu dulu saya kemukakan dulu Bundita. Saya Rio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luar biasa. Terima kasih kisahnya pagi hari ini Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Silakan sahabat budaya. 0811 yang mau bergabung bersama Richard tunggu. Bari Basa, selamat pagi. Pagi ibuku. Aduh, senang sekali dengar suaranya pagi-pagi begini. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sementara minum teh. Oh, minum teh apa? Oh, saya kira minum bir. Oh. Bir coklat. Iya. Oke. Temannya kue bolu. Wih, dede sadapnya. Aduh. Sadap. Ya? Segera meluncur. Meluncur pakai apa? Ya, pakai apa aja. Oh, saya jalan-jalan. Mana Indo Ita? Di rumahnya. Oh, di rumahnya. Mungkin besok boleh hadir karena di program ini toh. Iya. Program sifat tokong ya apa ya? Sifat tokong. Iya. Hari Selasa iya. Oh iya, siang-siang. Oke. Kekuatan doa pagi hari ini. Punya pengalaman mungkin Bunda? Kekuatan doa. Iya. Misalnya kita sakit, kita berdoa mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Misalkan kita punya cita-cita, pengen miliki sesuatu, kita berdoa. Ternyata mudah-mudahan bisa berhasil untuk memiliki apa yang kuinginkan. Amin. Begitu. Bunda mungkin pernah punya pengalaman doa yang kita minta sama Allah tiba-tiba doa itu dikabulkan. Rupanya banyak. Iya. Misalnya sakit, pengen beli pernah. Iya. Itu hari apa itu dulu sesuatu yang ingin sekali saya miliki itu benar. Iya. Satu pakaian. Oh iya. Iya, misalnya baju kan. Iya. Ini baju saya pengen sekali memakai baju itu. Oh, tahu. Tapi kan saya belum bisa punya penghasilan. Iya. Baru orang tua sudah tidak ini lagi, tidak ada. Jadi doaku cuma saya bilang kalau memang saya bisa memiliki pakaian itu, amin. Saya sangat bersyukur dan saya berterima kasih karena
Allah memberi saya Amin, apa amin. yang kuinginkan. Saya bilang Oke. begitu, Bunda Richard. Mau sekali Ki itu baju. Iya, mau sekali, Kak. Karena semua orang pakai itu baju ya. cantik saya lihat. Oke, Baru tidak membosankan. Apa seperti apa? Apakah Misalnya pakai yang gamis? baju begitu. Oke. Modelnya tabe apakah gamis kah atau Bukan, Ji. Baju biasa-biasa, Ji. Baju biasa. Untuk santai-santai, Ji, begitu. Oh, oke. Mungkin ingin pada saat itu sekali, Kak. ya. Mungkin lagi tren ya. Ya? Lagi tren mungkin itu baju ya pada saat itu. Iya. Oh. Warnanya saya senang sekali itu hari. Oh, oke, Iya. oke. Saya kan kebetulan kesenanganku itu biru. Oh, kita paling suka baju biru. Oh, alah. Biru. Oke. Atau hijau. Hijau tua tuh. Oh, iya. Tapi itu waktu baju biru campur putih. Oh, kalau saya suka warna loreng. Loreng. Tentara itu. Itu hari kebetulan nih. Ini ada om yang kasih uang saya. Mau lebaran orang. Iya. Jadi mau aku itu pakai baju begitu. Kebetulan tidak ada uangku. Iya. Kan tidak ada orang tua. Iya. Jadi itu saya tidak habis berpikir begitu kapan mudah-mudahan ini Tuhan mengizinkan saya pakai baju itu. Amin. Tapi Tuhan kalau Tuhan menghendaki pasti saya miliki. Amin. Ternyata alhamdulillah saya dikasih uang sama om. Wih, luar biasa. Akhirnya saya bilang langsung mau beli. Jadi saya beli itu pakaian. Oh, oke. Jadi saya sangat bersyukur sekali karena bisa saya pakai itu pakaian yang saya miliki. Jadi itu misalnya Bung Calto, saya itu percaya sekali kalau dibilang ada sesuatu yang ingin dimiliki sambil kita berdoa. Betul, saya setuju itu. Kita berdoa dalam sholat tuh. Saya yakin itu. Begitu di saya itu Bunda. Dia bilang ingin sesuatu bilang begini-begini. Tapi kalau dibilang enggak gitu Bunda Calto. Kalau dibilang mau miliki sambil mengutang atau bagaimana itu kan namanya memaksa diri. Iya, betul. Iya. Tapi saya enggak begitu Bunda. Iya. Ya, saya kira hanya itu saja. Aduh, terima kasih. Saya selalu ya. Mudah-mudahan itu tertular juga buat saya nanti ya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Iya. Misalkan Bunda mau jodoh tuh. Amin. Lihat mana yang senang di hati. Amin. Ya, perhatikan terus begitu. Amin. Kalau Tuhan menghendaki pasti saya miliki itu. Amin. Itu doa yang paling bagus. Amin. Oke. Iya, terima kasih Ibuku. Iya. Sehat-sehat Ki. Amin. Dengan ucapan selamat pagi. Selamat pagi. Oke, itu dia Ibuku sepasang merpati. Ayah Umar, Ibu Nursia, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk Bunda Nur Hundayang, bundaku. Selamat pagi, sehat selalu, amin. Sehat Ki juga. Bunda Nur di Maros ya, terima kasih. Oke, kita terima dulu. Selamat pagi Kakak Fatma. Selamat pagi sayang. Selamat pagi. Bagaimana, sehat kan? Sehat, amin. Iya. Amin. Jadi apa temanya ini baru pulang masuk rumah pemanasan dulu sedikit. Oke, kekuatan doa. Punya pengalaman mungkin Bunda, pengalaman pribadi? Kalau saya pasti terjadi kalau apa yang saya minta. Wih, luar biasa, amin. Iya, terus terang ya waktu ulang tahunnya. Iya. RRI ya. Oke, ya. Baru-baru ini ya? Iya, bulan 11. Bulan 9 ya. Iya. Malam saya kan bangun mau makan sahur. Oh ya. Saya minta pindahkan dulu hujan. Jangan hujan di Makassar. Jangan kita hentikan, bilang pindahkan. Kalau hatinya tulus, ikhlas, murni, tidak ada. Kalau seseorang maksudnya tidak ada sedikit pun seperti ku benci sama orang atau apakah, kita ikhlas itu pasti dikabulkan. Itu apa yang kita inginkan.
Mereka begitu kemarin. Akhirnya si pindah dulu hujan deh, supaya tidak hujan. Nah, memang juga ada syarat-syaratnya saya minta di rumah ya. Ada. Baru kalau minta jodoh, pokoknya apa kita minta. Seperti tadi Bu Nursia ya. Saya juga begitu kalau saya kan misalnya hendak memaksakan kehendak lingkungan keluarga aku ya. Saya mau itu, saya mau ini. Enggak. Saya cuma berniat, mudah-mudahan saya bisa pakai baju begitu. Amin. Iya, saya juga warnanya warna biru. Kesukaanku loreng. Suka sekali Kak lihat itu loreng-loreng. Iya. Anakku warna biru, ada warna hijau. Tapi saya kan juga pelajari itu kan bagaimana bisa kita. Kalau tulus itu sama dengan jodoh itu kalau pokoknya kalau bisa bangun kota terpakur tengah malam walaupun tidak sama toh. Bangun, kau duduk bersimpu, duduk bersila minta jam-jam 3 begitu. Misalnya jodoh kita ya, pacar kita ya. Kalau ini pacarku bisa jadikan jodoh, pertemukan bulan ini, tahun ini. Kalau tidak, pisahkan aku dengan baik-baik. Terjadi itu. Menurut saya, apa saya minta, apa ini, bagaimana. Pokoknya kalau Kang ada kemana kamu jangan dimarahi dengan kata-kata yang baik. Amin. Begitu jangan dimarahi. Kau begini, kau begitu, kau bicara kotor atau apakah jangan. Jadi kan pokoknya pukul bahunya atau apakah. Kau jadi gubernur nanti. Amin. Walaupun doanya itu kan doa semua kata-kata kita. Kau jadi nanti. Kita marahi tapi kita doakan di situ. Iya, pukul. Mama sehat selalu, kita peluk begitu ya. Kita ya pundaknya mama atau apakah sehat selalu ma, kuat. Ya Tuhan kasih kuat ke mamaku ini sehat terus gitu. Karena kita minta itu. Selalu tengah malam itu bagus sekali. Kau tidak takut gitu di luar rumah misalnya di teras itu bagus sekali itu. Kita minta. Nah, itu begitu duduk di teras tengah malam di rumahnya orang ini kan saya pernah kecelakaan. Patah tanganku. Kita juga berusaha bagaimana bisa minum obat sembuh. Ya begitu tapi sambil berdoa. Saya minta itu selalu. Ya Tuhan, kalau memang ini bisa disembuhkan, sembuhkan. Tiap malam jam 3 jam karena memang saya tidak bisa tidur jadi harus duduk di luar. Tanpa orang tidur semua itu di situ doa itu paling ujaran itu kalau kita orang semua tidur. Tanganku patah di tangan kanan ini, Richard. Saya kecelakaan waktu itu. Tidak berdarah tapi tidak patah ada di dalam. Dokter heran itu, kenapa bisa begini-begini. Berusaha juga saya minum obat Cina, berusaha juga bagaimana bisa diurus. Kita juga berusaha bagaimana berdoa. Jangan mulutnya bicara, lidahnya, hatinya. Tulus berdoa. Tinggalkan semua itu yang pernah kata-kata kamu, sakiti kamu, maafkan dia sebelum kau minta maaf, sebelum dia memaafkan kamu. Kau yang memaafkan itu paling berat itu. Maafkan, kalau kita mau tidur itu maafkan semua. Saya maafkan semua orang yang pernah menyakiti saya. Saya maafkan dia tulus dari dalam lubuk hatiku. Itu. Jadi enak itu perasaan hidup tanpa beban. Walaupun kita orang Makassar, Bugis Makassar, saya tidak bicara bilang seperti kamu diri saya juga kehidupanku seperti kamu tuh rumahku apa saya bilang masih bisa dimakan, tapi santai aja, maksudnya masih bisa makan biasa begitu bisa aja. Itu aja. Jangan kita memandang orang, pandanglah orang dengan bahagia. Kau bahagia, saya juga bahagia. Itu saja. Mulai sekarang kita kan sudah masuk umur. Jadi kita mulai perbaiki dunia.
dunia ini sementara, kehidupan yang paling mulia itu paling abadi di akhirat nanti. Sama Jaki. Jadi itu saja. Jadi jangan santai saja ada situ teman atau apakah diam saja. Diam itu emas. Emas murni itu diam. Walaupun kita dijemur atau apakah ya terima saja. Yang penting kita tidak diinjak-injak maksudnya. Kalau hanya injak-injak apa cuma Tuhan yang tahu begitu. Dia tahu, dia berdiri sama kita itu. Makanya kita itu orang sakit, orang kita jemuk, kita berarti Tuhan kita basuh. Begitu. Oh benar sehat ki Pak Umar, sehat ki selalu. Itu saja Dinda. Terima kasih. Sehat, salam sehat sama keluarga, Mama ya, sama teman-teman di situ. Pro 4. Iya. Selamat pagi ya. Selamat pagi Kakak. Dadah. Dadah, terima kasih. Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Bari Basa. Yeay. Oke, bundaku Bunda Nur di Maros. Bunda punya pengalaman dengan doa Bunda Tabe? Dulu itu kan saya belum punya HP. Oh iya, iya. Kalau kita mau keluarga itu di Makassar, saya pinjam HP tetangga. Oh iya, iya. Setiap selesai sholat saya berdoa, ya Allah kabulkanlah permintaanku, supaya saya juga bisa beli HP daripada mengganggu tetangga. Iya. Iya. Jadi itu hari ada yang datang mau beli ubi toh. Oh iya. Terus itu bapakku jual ubi 2 karung 200. 100 satu karung dulu. Ubi ini? Iya, jadi aku bilang kasih ke pembeli HP bapak. Dia bilang dia bilang iya. Jadi aku minta 100. Masih murah itu HP yang Iya. Komunikator ya. Oh iya. Masih didapat 50. Jadi nak kasih mak, kasih 100. Iya. Jadi pergi mak beli di HP di BTP. Ya Allah, terima kasih ya Allah karena akhirnya mengabulkan permintaanku ya Allah. Akhirnya bisa punya handphone. Waduh. Itu doa saya dulu. Iya. Punya HP kasih aku. Waktunya belum ada HP-ku Nanda Richard. Iya. Biar saya kemarin kalau mau hubungi keluarga itu kan ku kasih nomornya. Jadi kalau diskon ke sini tetangga Nur diskon di keluargamu di Makassar. Jadi coba sepi biar jam 9 malam beli jadi pulsa. Baru dipakai menelpon. Yang Allah mengabulkan permintaanku. Sekarang saya minta doa lagi supaya saya diberi HP yang bisa pakai nomor WA. Amin. Kabulkan lagi permintaan. Amin. Itu dia. Begitu saja saya. Sama-sama Bundaku, terima kasih. Amin kita semua. Amin Pak. Selamat pagi, terima kasih Bunda Nur. Wah. Selamat pagi Pak Arjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Pak Selamat Arjuna. pagi. Selamat Bari Basa Mi. Bari Basa, iya silakan. Iya, alhamdulillah. Dah hujan gini ya tapi kayaknya mau hujan ya. Jaga-jaga lagi. Iya. Temanya Bung Cak. Kekuatan doa, punya pengalaman mungkin pengalaman spiritual dengan doa. Bagus dong temanya deh. Iya. Kekuatan doa deh. Iya. Yang namanya doa itu kan ini Bung Cak. Tidak tidak semua doa dikabulkan. Oh iya. Jadi ada hal-hal tertentu itu doa bisa dikabulkan ya Bung Cak. Ya, tapi jangan juga ini malas berdoa. Karena kan Tuhan lebih tahu
mungkin ada yang terbaik yang bisa diberikan. Namun manusia itu biasa tidak mensyukuri, seolah tidak mensyukuri. Padahal itu kan Tuhan sudah sudah memberi yang terbaik lah. Jadi kesimpulannya kita pandai-pandai bersyukurlah begitu apa yang ada. Amin. Dan Setuju, setuju, Pak. kita tidak tahu besok-besok bisa punya apa, itu kan suatu keberkahan yang istimewa, Bung Richard. Iya, begitu kalau saya pribadi. Atau ada yang bisa melengkapi barangkali, Bung Richard ya? Iya, selamat pagi, Bun. Selamat pagi, terima kasih Pak Arjuna. Iya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baribasa. Selamat pagi Baribasa. Iya, selamat pagi. Siapa di mana Ki? Oh iya, Daeng silakan. Mungkin ada kisah pengalaman spiritual tentang doa tabe. Iya. Kalau masalah ini masalah kisah saya ini. Iya. Ada terus ini masalah gini kan Richard. Iya. Saya itu dulu waktu belum sekolah, saya ini begini, tidak tahu apa-apa. Oh iya. Terserang. Iya. Tidak tahu apa-apa. Tapi alhamdulillah berkat Tuhan, ya Allah memberikan saya sekolah. Amin. Saya SMA, SD, SMP, 6 tahun. Iya. Pada saat itu. Kalau SD 3 tahun, berapa tahun itu? 3 tahun. 3 tahun, iya. SD, SMP 3 tahun, 6 tahun. Iya. Jadi SMA 3 tahun. Alhamdulillah, saya tidak ada apa-apa, saya tahu. Tapi takdir Allah itu yang beri semua. Amin. Jadi kalau masalah doa harus orang berdoa. Kalau saya itu tidak punya apa-apa, tidak punya uang. Iya. Makanya seperti ini saya belajar. Iya. Saya mulai pertamanya saya menjual keripik. Oh iya. Menjual keripik. Berapa tahun saya menjual keripik itu lebih barangkali 3 tahun tidak salah untuk menjual keripik. Oh iya. Saya pindah menyanyi. Oh iya. Sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah ada berkahnya kerja. Wih mantap, amin. Syukur sekali kan ada berkahnya. Iya. Saya bilang saya pernah juga juara. Dia juara apa? Iya. Di RRI itu. Oh iya. Juara 3 menyanyi di RRI. Iya. Iya. Itu hari. Tahun berapa itu hari ya? Lagu-lagu daerah Makassar. Iya, tahun berapa itu hari Daeng? 2000 berapa ya? Tunggu dulu. 2022 lah. 2022 ya? Oh ya, iya. Itu hari masih ada ajar satu perempuan itu. Iya, hari Rijat ingat. Iya. Iya masih. Iya. Ya teman-teman bersama saya kalau pulang untuk ajar sana sama adik saya yang itu, saya banyak kasih lebih kisah. Alhamdulillah teman-teman kita yang memberi saya kisah itu banyak rezekinya hari kemudian. Amin. Iya. Sampai sekarang barangkali Betul, saya ingat teman-teman itu yang kasih kita itu. Termasuk itu Pak, saya namanya itu, saya lupa. Punya saya ingat. Memang juga dari saya yang kasih. Banyak rezeki yang mudah-mudahan. Amin. Allah memberi dia. Amin. Kita semua, iya. Dan ada masalah doa itu. Pasti ada aja kalau masalah doa. Iya, betul. Iya. Iya. Ini kisah dari Allah SWT. Amin. Iya. Itu kisah saya kerja. Jadi saya tuh dulu tidak tahu ke saya dulu tuh Bang. Sebenarnya saya jujur kerja. Iya.
saya dulu tuh waktu di kampung Kak Rizal, bahasa Makassar saya pakai. Oh, iya. Pakai bahasa Makassar. Kalau bilang, kalau orang tua bahasa Makassar, aku bilang, saya mau belajar bahasa Indonesia, karena itu kalau tidak ada bahasa Indonesia, jadi saya komunikasi sama orang. Jadi saya komunikasi sama penyiar, jadi saya komunikasi sama siapa. Jadi saya alhamdulillah, saya bersekolah lebih 9 tahun. Bersyukur saya karena banyak pendidikan yang belajar juga. Termasuk juga menyanyi juga. Alhamdulillah. Bukan hanya bisa. Tapi sudah bisa lah. Iya. Begitu Kak Rizal. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Oh iya, sukses. Sukses. Amin. Selamat pagi. Terima kasih Daeng Liwang. Oke, waduh surprise sekali hari ini saya dapat WA dari beliau ini ya. Semoga kondisinya beliau sudah semakin baik. Selamat pagi Ayahanda Daeng Erang. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Posisi di mana Ki? Posisi Jalan Cendrawasih, Bang. Weh, mantap. Oke, punya pengalaman spiritual dengan kekuatan doa tabe Ayah? Saya pendek saja ya. Iya. Pendek saja. Doa saya itu barangkali berapa tahun lalu itu pernah banjir, Bung Richard ya. Banjir itu di jalan tol. Berapa tahun lalu ya? Oh iya sempat itu heboh. Iya, berapa tahun. Saya keluar dari bandara. Macet betul, macet, tidak ada yang berani lewat karena air itu seperti sungai. Kalau bukan 2015, 2016 itu jadi pokoknya berapa tahun lalu lah banjir. Sekali itu, iya. Ya, jadi saya di situ mulai tidak sholat maghrib, masuk sholat isya, masih di situ macet. Tidak ada yang berani, tidak ada yang berani. Dan saya juga ngeri melihat itu air, Mak. Saya berdoa. Saya berdoa. Begitu saya berdoa, saya kasih nyebrang itu mobil. Mobil saya itu BRV Honda. Oh iya. Itu sudah di atas bannya, itu air sudah sampai masuk di pintu. Alhamdulillah bisa nyebrang sampai di sebelah. Orang sampai penonton itu seperti pemain sepak bola, orang tepuk tangan semua. Iya. Keajaiban. Ya ajaiban. Jadi saya itu bukan main, memang kita berdoa sesuai keyakinan kita, Bung Icar. Doa itu betul-betul dikasihani. Amin. Kasihani kita berdoa saja. Setelah kita sholat kan kita berdoa, minta kesehatan dunia akhirat. Betul. Jadi begitu saya masuk itu sampai lewat di jalan tol pembayaran kan, yang di pembayaran pertama itu kalau di bandara itu yang banjir pada waktu itu. Banjir berapa tahun lalu saya sudah lupa ya. Pernah banjir. Saya berdoa, nyebrang mobilku sampai di seberang, sampai orang tepuk tangan. Beraninya itu sana Bapak. Alhamdulillah jalan sampai di pelabuhan mobil. Itulah kewajiban. Jadi marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita. Kalau ada pun apa-apa yang kita berdoa, kita bertawakal. Terserah apa yang terjadi. Saya sudah pasrah juga, terserah kalau di tengah-tengah air ini mau mogok ya apa boleh buat. Tapi alhamdulillah nyebrang, ya selamat. Ya, oke Bung Icar, itu pengalaman saya. Ya, terima kasih. Sudah mau masuk jam 8 ini. Selamat pagi. Ya, sehat walafiat ya. Amin. Selamat pagi juga. Saya menyapa untuk Ibu Koordinator Perombat, Mam Yuni, terima kasih banyak ya. Kemudian juga saya sapa dulu Ibu Cida, apa kabar? Aduh, terima kasih Ibu Cida, sehat-sehat Ki. Kemudian juga ada Ayahanda Aji Marsuki Ali ya, terima kasih. Oke, selamat pagi Bari Basah. Selamat pagi Ayahandaku. Apa kabar? Amin, sehat. Saya ini Bung Icar ya. Iya. Kalau saya
saya cerita sejarah aku ini toh. Iya, tabe. Memang menyedihkan. Karena dulu kan pun normal kemana-mana. Oh iya? Iya. Tahun 80-an lah. Oke. Masih normal kemana-mana. Lihat apa saja yang enak dia toh. Tapi akhirnya saya kena namanya musibah kan. Iya. Saya sedih terus, tidak pernah kayak ada kegairaan hidup. Tapi kalau alhamdulillah saya dengar nasihat di ustaz ini toh, saya sholat doa, yang penting kita pakai yang bersih itu pakai. Akhirnya saya pada waktu itu akan mungkin saya tidak bisa ada jodohku toh. Karena aku pikir Tunku Mulia masih ini toh, tidak ada jodohku. Ternyata? Ya, ternyata sholat terus. Akhirnya saya itu istilahnya sudah dijadikan diberikan jodoh sama Allah, sehingga saya itu diantar sama tetangga. Ditegur sama saya tetangga gitu, bilang, Umar, kenapa kau menangis? Karena biasanya itu orang kami gembira. Kau ini menangis, kenapa, ada apa? Dia bilang begini, atau saya melihat kan tidak ada jodoh. Saya harus saya juga tunanetra, sama-sama tunanetra. Apakah saya bisa hidup ini? Tapi saya berpikir, kebetulan ada juga ini, usaha kecil ya, termasuk di pidat lah. Saya situ sholat, terus saya sholat. Akhirnya alhamdulillah saya bisa dapat jodoh. Nah, itu sama-sama dia. Ibu Nusia. Ibu Nusia juga itu kesambar juga buta. Sama ada pengalaman masa sudah dewasa baru kita begini toh. Keajaiban doa ya. Ya, di situ saya doa terus. Alhamdulillah cuma satu saja tidak ada keturunan itu. Tapi apa itu saya bahagia toh. Tidak pernah istilahnya Ibu Nusia kasihan, tidak pernah ada asa di dapurnya sampai sekarang. Nah itu karena kita dikasih sama Allah toh. Kan Allah bilang kalau kau dikasih sama saya juga dikasih sama kamu. Mintalah terus apa yang kau minta, insya Allah saya kabulkan. Ya alhamdulillah ini sekarang gitu ya. Ya saya kira gitu aja ya. Iya. Ya Richard juga doa. Amin. Ya, terus Amin. Iya. Amin. Oke ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sahabat budaya, Richard selesai sampai di sini ya. Terima kasih untuk Bunda Sudarsia tadi ya. Bunda Nur Hudaeng, waduh luar biasa bundaku, sehat-sehat Ki. Terima kasih ya. Sudah berkomentar tadi di di Facebook kita ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ada Bunda Sudarsia, luar biasa. Sehat-sehat Ki semua, sari batang malapiriku. Oke, nanti sebentar jam 8 sampai jam 9 kita akan hadirkan ada beberapa informasi-informasi. Selamat pagi, tetap semangat untuk sahabat budaya.